Jika kamu ingin menembus langit, maka kamu harus berilmu. Langit ini bisa berarti harfiah, bisa berarti syiah. Kalau kita mengartikan benar-benar menembus langit, ya kalau nggak punya ilmu bagaimana kita bisa membuat pesawat antariksa? Bagaimana kita bisa hidup di sana? Bagaimana kita bisa bernafas? Kalau dilihat dari sisi religi, langit itu adalah surga, langit itu akhirat, langit itu tempatnya malaikat dan Allah bersemayam di ars. Maka bagaimana kita bisa menembus surga? Ya harus dengan berilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Sampai kapan? Dari lahir sampai mau mati masih harus menuntut ilmu. Belajar itu sepanjang hayat. Kalau kamu mau mencapai dunia, sukses di dunia, maka syaratnya harus berilmu. Dan jika kamu ingin sukses di akhirat, maka syaratnya juga harus berilmu. Contoh, kalau orang tidak tahu berilmu, maka tidak tahu caranya sholat. Sholat itu gimana? Ya harus tahu ilmunya. Sholat tahu caranya, tapi tidak tahu berwudu, ya nggak bisa. Semuanya harus dengan ilmu. Bahkan sholat ada waktunya. Kalau tidak tahu ilmunya, masa sholat duhur karena saking rajinnya tapi tidak tahu ilmunya jam 10, loh kan lebih awal lebih baik. Nah, karena tidak tahu ilmunya. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Teman-teman, menuntut ilmu itu wajib. Loh, saya nggak punya uang, itu bukan urusanmu. Rezeki itu urusannya Allah. Loh, nyatanya saya mau sekolah gak punya uang. Itu kesalahan pemikiran, bukan kesalahan Allah. Karena yang memerintahkan menuntut ilmu Allah, bukan karena orang tua, bukan karena pekerjaan, bukan karena whatever. Yang memerintahkan menuntut ilmu itu Allah. Terus gimana? Kita bayangkan, kalau saya memerintahkan Anda besok tolong ke Jakarta, apa yang terjadi? Pasti saya akan ngasih sangu. Ini uang makan, ini uang perjalanannya, ini uang kalau nanti di sana membutuhkan pembiayaan. Diberi. Pertanyaannya kapan memberinya? Pada saat Anda siap. Mas, besok ke Jakarta ya? Sebentar, saya tak lihat jadwal dulu. Apakah akan diberi sangu? Enggak. Mas, besok ke Jakarta ya? Sebentar, kayaknya sih saya bisa, tapi saya ragu-ragu. Akan diberi sangu? Tidak. Mas, besok ke Jakarta ya? Siap. Berangkat. Diberi sangu nggak? Dikasih. Jadi Allah akan memberikan rezeki manakala kita siap untuk menuntut ilmu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan daftar. Kalau Anda mengatakan saya siap menuntut ilmu, ning orang daftar, bagaimana bisa dikatakan Anda siap? Yang selanjutnya mungkin dibuktikan dengan bahwa Anda punya kemampuan untuk naik tingkat, untuk sekolah. Anda mau sekolah S2, tapi tidak lulus S1, ya tidak bisa.
Semuanya harus dibuktikan dengan kesiapan, sehingga kesiapan itulah yang akan menggerakkan pembiayaan dari Allah juga akan diturunkan di ACC. Anda mau sekolah S2 tapi lulusan TK, lulusan SMA. Tapi kan saya udah dewasa. Dewasa bukan berarti siap. Jadi kesiapan itu harus dibuktikan dengan kemampuan Anda. Kalau Anda sudah kemudian mendaftar dan persyaratannya dipenuhi, misalnya ijazah, transkrip, mungkin proposal yang akan digunakan untuk tesis, ya berarti sudah siap. Maka kemudian pembiayaan dari Allah akan diturunkan yang Anda tidak disangka-sangka. Anda tidak tahu, sangkan parani. Mungkin kemudian dapat beasiswa, bisa jadi Anda kemudian dapat proyek yang pembiayaannya cukup untuk sekolah. Loh, tapi kan itu kan dari kerja saya. Iya, mungkin kalau Anda tidak mendaftar kuliah, Anda nggak akan dapat rezeki itu. Konversi Allah tidak akan disebutkan dan tidak akan diberitahu. Itu adalah pembiayaannya dari Allah. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau Anda yang mau sekolah, ada yang ngomong, wah saya nggak punya uang, ya, maaf, itu pemikiran Anda. Pemikiran Allah nggak kayak gitu. Anda harus menyiapkan diri. Anda harus siap kalau benar-benar Anda mau sekolah. Nah kemudian saya mau sekolah S2, tapi saya kan belum lulus S1. Ya tunggu, sekolah itu ada tingkatannya. Kalau tingkatannya Anda memang mau sekolah S2, maka harus lulus S1. Mau kuliah, Anda harus lulus SLTA. Tidak bisa Anda mungkin umurnya sudah 20 tahun, sudah 25 tahun, tapi mau sekolah S2, tapi Anda tidak pernah lulus SMA, lulusnya mau SMP. Loh, tapi kan saya mampu. Tandanya mampu dibuktikan dengan ijazah. Ya, jadi begitulah. Maka Anda harus penuhi beberapa persyaratan yang mengharuskan Anda menunjukkan kesiapan. Nah, sekali lagi, masalah rezeki, masalah pembiayaan bukan urusan Anda, selanjutnya urusan Allah. Kenapa Anda diperintahkan menuntut ilmu? Karena untuk memperbaiki banyak hal, memperbaiki keadaan, memperbaiki sekitar Anda, untuk memperbaiki mungkin negara, banyak hal. Nah, maka mungkin membutuhkan campur tangan Anda. Nah, untuk bisa itu Anda harus sekolah. Dan ketika Anda sekolah, nanti ketika sudah lulus, maka Anda bisa merubah peradaban, tentu menjadi jauh lebih bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.